warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Saya Purni Tunisa dengan NIM 24231119. Saya Mutia Alinuri Fadila dengan NIM 24231086. Saya Dian Dr. Ramadhani dengan NIM 24231047. Pada kali ini kami akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul Meja Gaya. Silakan disimak videonya. Jadi, tujuan praktikum kami yaitu yang pertama, bukti dan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem keseimbangan. Yang kedua, menentukan rujukan gaya yang bekerja pada titik pangkal. Hukum 1 Newton mendefinisikan adanya sifat kelembaman benda, yaitu keberadaan besaran yang dinamai massa. Karena sifat kelembaman ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Makin besar kelembaman yang dimiliki benda, maka makin kuat benda mempertahankan sifat kelembamannya. Makin besar massa, maka benda makin lembab. Maka diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Bunyi hukum 1 Newton yaitu semua benda cenderung mempertahankan keadaan. Benda yang diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dikutip dari Abdullah M. 2016. Dan gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda, dan gaya adalah segala sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Berat benda adalah gaya karena pengaruh percepatan gravitasi bumi, dan berat benda adalah gaya yang arahnya selalu ke bawah. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, berarti gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Dan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut yang awalnya diam akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dikutip dari Pasari Bua dan Asaparini 2017. Ini adalah alat yang kami gunakan saat praktikum, yaitu ada set meja gaya, ada juga beban, ada busur dan neraca Pegas. Alat neraca Pegasnya belum terkalibrasi. Pertama-tama, kami akan mengkalibrasikan alat neraca Pegasnya agar pengukurannya akurat. Selanjutnya terlebih dahulu kami mengukur beban. Dengan beban pertama atau F1 kami menggunakan beban 0,5. Selanjutnya pada beban yang kedua atau F2 menggunakan beban 0,6. Selanjutnya pada beban yang ketiga atau F3 yaitu 0,7. Selanjutnya untuk mengukur berat beban pada data kedua dengan beban F1 menggunakan 0,8. Dengan beban yang kedua atau F2 menggunakan 0,5. Dan selanjutnya untuk beban yang ketiga atau F3 menggunakan 0,6. Jadi kami akan menggantungkan beban yang sudah kami hitung tadi ke meja gaya dalam percobaan yang pertama, yaitu F1 dengan beban 0,5, F2 dengan beban 0,6, dan F3 dengan beban 0,7. Setelah itu kami menghitung pengukuran sudut masing-masing dengan pengukuran alfa 134 derajat, gamma 121 derajat, dan theta 105 derajat. Pada percobaan yang kedua, yaitu dengan beban F1, bebannya 0,8, dan F2 0,5, dan F3 dengan beban 0,6. Setelah itu kami menghitung pengukuran sudut percobaan yang kedua dan kami memperoleh alfa 100 derajat, gamma 136 derajat, dan theta 124 derajat. Setelah melakukan rangkaian praktikum, maka data-data yang didapatkan dituliskan ke dalam tabel data pengamatan. Selanjutnya data diolah menggunakan rumus-rumus berikut. Yang pertama dicari alfa hitung dengan rumus F1 ukur kuadrat sama dengan F2 ukur kuadrat ditambah F3 ukur kuadrat ditambah 2 dikali F2 ukur dikali F3 ukur cos alfa hitung. Didapatkan pada percobaan 1 135,561 derajat dan pada percobaan 2 87,134 derajat. Busur derajat yang digunakan memiliki NST 1 derajat, maka delta X-nya setengah NST yaitu setengah dari 1, 0,5 derajat. Selanjutnya dicari persen KR dari alfa dengan rumus alfa hitung dikurang alfa ukur dibagi alfa hitung dikali 100%. Percobaan 1 didapatkan 1,152% dan percobaan 2 14,766%. Lalu dicari angka berarti dengan rumus 1 kurang log KR. Pada percobaan 1 didapatkan 3, pada percobaan 2 didapatkan 2. Selanjutnya dilaporkan dengan alfa sama dengan alfa ukur plus minus KR satuan. Percobaan 1 134 plus minus 1,15% dan percobaan 2 100 plus minus 14,766%.
Selanjutnya dicari F2 hitung dengan rumus F1 hitung dibagi sin alfa hitung dikali sin beta hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0,6 dan percobaan 2 0,5 Newton. N extend neraca pegas 0,1 Newton, maka data X setengah dari 0,1 Newton yaitu 0,05 Newton. Dicari persen KRF2 dengan rumus F2 hitung dikurang F2 ukur dibagi F2 hitung dikali 100%. Didapatkan keduanya 0%. Begitu pula untuk angka berarti dengan rumus 1 kurang log KR sama-sama didapatkan tak terhingga. Selanjutnya pelaporan untuk F2 dengan F2 plus minus KR satuan. Percobaan 1 0,6 plus minus 0% Newton dan percobaan 2 0,5 plus minus 0% Newton. Lalu dicari F3 hitung dengan rumus F1 ukur dibagi sin alfa hitung dikali sin gamma hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0,7 Newton, percobaan 2 0,6 Newton. Untuk persen KR dicari dengan rumus F3 hitung dikurang F3 ukur dibagi F3 hitung dikali 100%. Keduanya didapatkan 0%. Lalu untuk angka berarti dengan rumus 1 kurang log KR didapatkan juga tak terhingga keduanya. Lalu dilakukan pelaporan dengan F3 plus minus KR satuan. Pada percobaan 1 0,7 plus minus 0% Newton, pada percobaan 2 0,6 plus minus 0% Newton. Selanjutnya dicari alfa hitung dengan rumus F2 ukur kuadrat sama dengan F1 ukur kuadrat ditambah F3 ukur kuadrat ditambah 2 dikali F1 ukur dikali F3 ukur cos beta hitung. Pada percobaan 1 didapatkan beta hitungnya 122,88 derajat. Pada percobaan 2 didapatkan 141,352 derajat. Untuk persen KR betanya yaitu beta hitung dikurang beta ukur dibagi beta hitung dikali 100%. Percobaan 1 didapatkan 1,719%, percobaan 2 didapatkan 3,786%. Untuk AB dicari dengan rumus 1 kurang log KR, didapatkan keduanya 3. Lalu untuk AB didapatkan 3 dan dilaporkan dengan beta ukur plus minus KR satuan. Pada percobaan pertama 121 derajat plus minus 1,719%, pada percobaan 2 136 derajat plus minus 3,786%. Lalu dapat dicari F1 hitung dengan rumus F2 ukur dibagi sin beta hitung dikali sin alfa hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0, Newton, percobaan 2 0,8 Newton. Lalu untuk persen KR F1 nya dengan rumus F1 hitung dikurang F1 ukur dibagi F1 hitung dikali 100%. Didapatkan keduanya 0%. Lalu untuk AB nya juga didapatkan tak terhingga. Lalu dilaporkan dengan F1 plus minus KR satuan. Pada percobaan pertama 0,5 plus minus 0% Newton, percobaan 2 0,8 plus minus 0% Newton. Selanjutnya dicari F3 hitung. Rumus F2 ukur dibagi sin beta hitung dikali sin gamma hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0,7 Newton, percobaan 2 0,6 Newton. Selanjutnya dicari persen KR dengan rumus F3 hitung kurang F3 ukur dibagi F3 hitung dikali 100%. Didapatkan keduanya 0% dan untuk AB juga didapatkan tak terhingga. Lalu dilakukan pelaporan pada percobaan 1 0,7 plus minus 0% Newton dan pada percobaan 2 0,6 plus minus 0% Newton. Selanjutnya dicari gamma hitung dengan rumus F3 ukur kuadrat sama dengan F1 ukur kuadrat ditambah F2 ukur kuadrat ditambah 2 dikali F1 ukur dikali F2 ukur cos gamma hitung. Didapatkan pada percobaan pertama 101,537 derajat dan 131,530 derajat. Lalu dicari persen KR-nya dengan rumus gamma hitung kurang gamma ukur dibagi gamma hitung dikali 100%. Didapatkan pada percobaan 1 0,528%, pada percobaan 2 5,723%. Lalu untuk AB-nya didapatkan percobaan 1 3, percobaan 2 2 dan dilaporkan dengan gamma ukur plus minus KR satuan. Pada percobaan 1 105 derajat plus minus 0,528% derajat dan pada percobaan 2 131,530 plus minus 5,723% derajat. Lalu dapat dicari F1 hitung dengan rumus F3 hitung dibagi sin gamma hitung dikali sin alfa hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0,5 Newton, pada percobaan 2 0,8 Newton. Selanjutnya dicari persen KR-nya dengan rumus F1 hitung dikurang F1 ukur dibagi F1 hitung dikali 100%. Keduanya didapatkan 0%. Untuk AB-nya didapatkan tak terhingga keduanya. Lalu dilaporkan dengan F1 plus minus KR satuan. Pada percobaan 1 0,5 plus minus 0% Newton, pada percobaan 2 0,8 plus minus 0% Newton. Lalu dicari F2 hitung dengan rumus F3 ukur dibagi sin gamma hitung dikali sin beta hitung. Pada percobaan 1 didapatkan 0,6 Newton, pada percobaan 2 0,5 Newton. Lalu dicari persen KR-nya dengan rumus F2 hitung dikurang F2 ukur dibagi F2 hitung dikali 100%. Didapatkan keduanya 0%. Dan untuk AB-nya juga didapatkan tak terhingga. Kemudian dilaporkan dengan F2 plus minus KR satuan. Pada percobaan pertama 0,6 plus minus 0% Newton dan pada percobaan 2 0,5 plus minus 0% Newton. Setelah melakukan praktikum ini, maka untuk persen KR yang didapatkan masih di bawah 6% sehingga bisa ditoleransi. Perbedaan pada hasil pengukuran dapat di bawah ini dapat terjadi karena adanya kesalahan saat melakukan pengukuran, seperti kesalahan titik nol, kesalahan saat membaca hasil pengukuran, kesalahan kalibrasi, kesalahan penggunaan alat, dan sebagainya. Selain itu, terjadi juga kesalahan dalam meletakkan busur derajat yang kurang tepat posisinya dalam mengukur sudut yang terbentuk. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran dengan hasil pengukuran berbeda, namun tidak terlalu jauh berbeda dan bisa ditoleransi nilainya sehingga praktikum yang kami lakukan berhasil karena sudah mendekati teori. Praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terbukti kebenaran hitung 1 Newton
Newton pada sistem kesetimbangan yang menyatakan apabila benda dalam keadaan diam, maka benda akan dalam keadaan kesetimbangan. Dibuktikan pada percobaan apabila menggunakan massa yang sama, maka katrol akan tetap diam dan tidak bergerak. Dan bila massanya sama, maka katrol akan bergerak. Resultan gaya yang bekerja pada suatu titik tangkap perlu mempertimbangkan semua gayanya secara vektor. Jika terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada suatu titik tangkap, dimisalkan dengan F1, F2, F3, maka resultan gaya dapat dihitung dengan menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada satu titik tangkap tersebut, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 0. Sekian praktikum yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.